Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan nikmat untuk terus belajar ilmu agama, terutama membahas tentang fikih ibadah yang diawal dengan fikih taharah. Dan kemarin sudah kita bahas tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian sekarang kita akan membahas dari kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, ya fikih Syafi'i bagi pemula, yang dikarang Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Kita membahas tentang sekarang adalah fikih buang hajat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bismillah. Qada'ul hajati wa adabuha. Buang hajat serta adab-adabnya. Jadi kita akan membahas tentang buang hajat. Karena di antara hal yang kita pahami kemarin bahwasanya bersuci atau taharah itu juga bersuci dari najis, dari kotoran. Adabu qada'il hajah, adab buang hajat. Yusannu liqadi al-hajati fil khariji min qubulin aw duburin ma ya'ti. Disunahkan bagi seseorang ya yang sedang buang hajat ya, membersihkan diri dari kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur. Kubul artinya adalah lubang kemaluan dan dubur adalah lubang belakang adalah berikut ini. Jadi kita disunahkan, diajarkan adab-adab. Ini menunjukkan betapa luasnya agama Islam. Jadi agama Islam tidak hanya membahas tentang hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sesama bahkan dalam buang hajat. Yang pertama, an yuqaddima yasarahu inda dukhulihi limakani qada'iha. Kita disunahkan mendahulukan kaki sebelah kiri ketika masuk tempat buang hajat, ya kamar mandi atau toilet. Wa yaminahu inda insirafihi, dan mendahulukan kaki sebelah kanan ketika keluar dari WC, ya water closet atau toilet atau tempat buang hajat. Ini jadi karena tempat buang hajat itu sesuatu tempat yang kotor, sehingga didahulukan yang sebelah kiri. Kalau saya dulu menganggap WC itu bagian dari luar rumah, sehingga ketika kita keluar dari, kita masuk ke dalam WC, artinya kita sedang keluar dari rumah, mendahulukan kaki sebelah kiri. Ketika kita sedang keluar dari WC, artinya kita masuk ke dalam rumah, mendahulukan kaki sebelah kanan. Jadi bertentangan dengan yang selama ini, ya. Kalau untuk buang hajat ya, masuk ke dalam WC, toilet atau kamar mandi, kita disunahkan mendahulukan kaki sebelah kiri. Ketika keluar, kita disunahkan mendahulukan kaki sebelah kanan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yunha anhu ma alaihi mu'adzamun min Qur'anin aw ghairihi. Hendaklah kita menyingkirkan segala hal, segala sesuatu yang terdapat padanya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan. Jadi ketika kita masuk dalam WC, ya ada sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Qur'an, ya mushaf atau yang selainnya, maka hendaklah kita singkirkan, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki stempel cincin yang bertuliskan ya syahadat, ya. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian itu dilepas ketika beliau hendak buang hajat. Jadi kalau kita membawa mushaf, ya, membawa sesuatu yang tertulis di sana lafal-lafal Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, maka hendaklah kita singkirkan. Kalau memang terpaksa harus kita bawa, ya, darurat, maka hendaklah kita masukkan ke dalam saku atau ke dalam tas, artinya tidak ditampakkan. Ini poin yang kedua, ya, ini poin yang kedua. Dia tidak membawa sesuatu yang mengandung zikir Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal lain yang dimuliakan, termasuk juga buku agama, ya, termasuk juga buku agama. Ini yang poin yang kedua. Yang ketiga, an ya'tamida fi qada'il hajati ala yasarihi. Hendaklah dia bersandar dengan kaki kirinya. Ya, bersandar dengan kaki kirinya. Jadi di antara duduk yang disunahkan oleh para ulama ketika buang hajat, artinya adalah dia duduk dengan bersandar kaki kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan. Ya, itu di antara cara duduk yang disunahkan dalam beberapa mazhab.
Ya, jadi dia duduk dengan kaki kiri standar dan kaki kanan yang ditegakkan, ya. Jadi dia bersandar dengan kaki sebelah kiri. Ini yang ketiga, ya. Ini yang ketiga. Jadi bersandar dengan kaki kiri dan menaikkan kaki sebelah kanan, ya. Kemudian poin yang keempat di antara sunnah atau adab dalam buang hajat, an la yastaqbilal qiblata wa la yastadbiraha. Hendaklah dia tidak menghadap ke kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat. Ya, kiblat kita di Masjidil Haram, ya, di kota Mekah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin, walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian hendak buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil, maka janganlah kalian, ya, menghadap ke kiblat dan jangan juga kalian membelakangi kiblat, baik ketika kencing maupun ketika buang air besar. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ini hadis yang cukup unik, ya. Karena untuk kita di Indonesia, menghadap ke timur artinya membelakangi kiblat. Dan menghadap ke barat artinya, ya, menghadap kiblat. Kenapa hadis ini unik? Karena hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di kota Madinah, dan kiblatnya kota Madinah adalah di sebelah selatan. Ya, jadi kalau menghadap ke selatan artinya menghadap kiblat, menghadap ke utara membelakangi kiblat. Sehingga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke barat atau ke timur. Adapun kita di Indonesia hendaklah menghadap ke utara atau ke selatan, karena kiblat kita ada di sebelah barat. Ini poin yang keempat. Jadi tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat. Poin yang selanjutnya yang kelima, an yabta'ida 'anin nasi fi sahra'i wa nahwiha. Hendaklah menjauhi dari pandangan manusia apabila kita sedang berada di padang pasir atau tempat terbuka. Ya, misalnya kita sedang di hutan, ya, atau sedang di pantai, ada sebuah tempat yang terbuka, maka hendaklah kita menjauh dari keramaian, menjauh dari manusia untuk buang hajat. Adapun di toilet karena sudah tertutup sehingga sudah terpenuhi, ya, terpenuhi perintah untuk menjauh dari pandangan manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang safar, kemudian beliau buang hajat, beliau menghilang dari keramaian. Ini poin yang keberapa? Yang kelima. Kemudian selanjutnya adalah poin yang keenam, an la yaqdiya hajatahu fi ma'in rakidin linahyihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah jangan dia membuang hajat di air yang tergenang, di air yang tidak mengalir, ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di kolam renang, ya. Ini di antara adab yang buruk buang air kecil di sana, ya, karena dia dikategorikan sebagai air yang tergenang, tidak mengalir. Berbeda dengan buang hajat di sungai seperti orang-orang di desa, ya, maka ini tidak mengapa karena sungai adalah air yang mengalir. Ini poin yang keenam. Jadi tidak buang hajat di air yang tergenang. Poin yang ketujuh, an la yaqdiya hajatahu fi mahabbi rihi li alla yusibahu rasyashul khariji. Hendaklah seseorang yang sedang buang hajat, ya, tidak berada atau tidak buang hajat di tempat yang sedang berhembusnya angin. Ini ketika sedang di luar, ya, di tempat terbuka, ya. Jadi ketika kita sedang di hutan atau di tempat, maka carilah tempat-tempat yang tidak ada hembusan anginnya. Kenapa? Karena khawatirnya jika kita buang hajat, ya, atau buang air kecil di tempat yang sedang berhembus angin, maka kita akan terkena percikan, ya, berbalik arah, ya, percikan kencingnya sehingga mengenai kita. Jadi ini diantara pendapat mazhab Syafi'i, diantara adab-adab qadaul hajat, ya, buang hajat adalah tidak buang hajat, tidak buang air kecil menghadap,
ya, atau berlawanan dengan arah hembusnya angin. Kemudian yang kedelapan, an la yaqdiya hajatahu fi mutahaddatsin nasi wa tariqihim. Janganlah dia buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil di tempat manusia itu berinteraksi, tempat manusia berkumpul, tempat manusia berbicara, ngobrol, dan juga di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Ini diantara hal yang merupakan adab yang sangat baik. Hendaklah kita menjauhi buang hajat di tempat-tempat yang dikerumuni oleh manusia, yang didatangi oleh manusia, yang dilalui oleh manusia. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ittaqul la'anain. Jauhilah dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma la'anaini ya Rasulullah? Apa itu dua hal yang mendatangkan laknat? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Itu orang yang buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil di jalan yang dilalu-lalangi oleh manusia atau di tempat-tempat bernaungnya manusia, seperti di bawah pepohonan atau di tempat, ya, di pasar-pasar atau di tempat-tempat yang sering jadikan tempat nongkrong, ya, tempat duduk para manusia. Ini kita diperintahkan untuk menghindari tempat-tempat semisal ini. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang kesembilan, ya, an yakula inda wusulihi makana qada'il hajati bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa inda insirafihi ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Kemudian di antara adab buang hajat adalah ketika hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, WC, kamar mandi atau yang semisalnya, kita disunahkan mengucapkan doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Wa indan sirafihi, dan juga ketika keluar dari WC, ghufranaka, ya Allah, ampuni diriku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, yang telah membersihkan, ya, kotoran dari diriku dan, ya, memberikan kesejahteraan atau memberikan kesembuhan, kesehatan kepada diriku. Ini diantara sunnah-sunnah yang sering kita lupakan, yaitu masuk ke WC sebelumnya mengucapkan bismillah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bismillah ini adalah, ya, penutup atau tabir dari pandangan jin. Kalau kita sebelum masuk ke WC mengucapkan bismillah, maka aurat kita tidak dilihat oleh jin. Dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari khubuth dan khaba'ith. Banyak penafsiran para ahli hadis tentang khubuth dan khaba'ith. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kotoran, ada yang maksudnya adalah jin laki-laki dan perempuan. Dan juga disunahkan ketika keluar dari WC mengucapkan ghufranaka, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya karena kita di dalam WC itu sedang membersihkan kotoran lahir, ya, najis yang tampak, sehingga setelah itu maka selayaknya dan sepatutnya kita meminta juga pembersihan dari kotoran-kotoran najis-najis batin atau hati, yaitu dosa dan maksiat, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-9. Yang ke-10, la yadkhulul mahalla hafiyan wala hasiran ay makshufa ra'si. Hendaklah dia masuk ke dalam WC dalam keadaan beralas kaki. Di antara sunnah yang terlupakan, ya, dalam mazhab Syafi'i, seseorang ketika hendak masuk WC disunahkan menggunakan alas kaki wala hasiran, dan jangan sampai dia membuka kepalanya. Ini antara sunnah juga yang terlupakan. Artinya disunahkan kita menggunakan peci atau penutup kepala ketika sedang masuk ke dalam WC. Dan ini sangat jarang sekali kita praktekkan, dan ini adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Yang ke-11, yukrahu lahu takallumu illa li daruratin. Yang ke-11, dimakruhkan, ya, hendaklah kita jangan sampai takallum, berbicara ketika sedang buang hajat, ya, kecuali untuk hal-hal yang darurat, hal-hal yang mendesak. Jadi di antara sunnah dan adab dalam buang hajat adalah diam.
tidak berbicara. Kemudian poin yang ke-12, la yanzuru bila hajatin ilal farji la ilal khariji minhu wala ilas samai. Janganlah dia melihat kepada kemaluannya, ya. Di antara adabnya adalah tidak melihat kemaluannya kecuali ada hajat, ada kebutuhan dan keperluan. Dan juga tidak melihat kepada kotoran yang sedang keluar dari kemaluannya, dan juga tidak melihat ke langit. Artinya ngelihatnya ke depan, ya, disunahkan melihat ke depan. Wala ya'bathu biyadih, dan jangan dia melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tangannya. Ya, termasuk juga sekarang di antara adab yang buruk adalah ya main HP ya ketika buang hajat. Karena itu adalah hal-hal yang termasuk abas, ya termasuk hal yang sia-sia dengan tangannya. Wala yaltafitu yaminan wa shimalan, dan janganlah dia menghadap ke kanan dan ke kiri, ya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini di antara adab dalam buang hajat. Dan yang terakhir adalah wa yukrahu istiqbalu syamsi wal qamari wa baitil maqdisi wastidbaruha. Dimakruhkan kita menghadap matahari ketika sedang buang hajat, menghadap bulan dan menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem di Palestina, dan juga dimakruhkan membelakanginya. Ini di antara adab ya dalam mazhab Syafi'i ketika sedang buang hajat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pembahasan subbab baru, itu sifatul istinja, bagaimana tata cara istinja. Istinja itu artinya adalah membersihkan diri setelah buang hajat. Ya. Sifatul istinja'i an yafragha ala yadihil yusra qabla an yulaqiyal adha. Di antara tata cara istinja ya atau bahasa kita cebok ya, hendaklah menuangkan air ke tangan sebelah kiri, ya ke tangan kiri. Jadi sebelum menyentuh ya, kemaluan, sebelum membersihkan kotoran, sebelum menyentuh kotoran, membasahi dulu tangan kiri kita dengan air. Tsumma yaghsilal qubula, kemudian dia membasuh atau mencuci ya kubulnya, ya lubang kemaluannya. Ini di antara cara istinja dari buang air kecil. Fa in kana minal bauli ajza'ahu ghuslul mukhraji khassatan. Kalau dia sedang istinja dari kencing, maka cukup dia membasuh mencuci ya lubang kemaluannya saja. Artinya tempat keluar air pipisnya, ya, air seninya. Wa in kana minal madhi, akan tetapi kalau yang keluar adalah madhi, ya, itu cairan yang lembut yang keluar karena syahwat dan terkadang tanpa disadari, fayughsal adzakaru kulluhu atau fayaghsila adzakaru kullahu, dia hendaklah membasuh atau mencuci semua kemaluannya. Ya, ini beda ketika sedang bersuci istinja dari kencing dan istinja dari madhi. Tsumma yaghsila dubura, adapun kemudian dia mencuci duburnya kalau dia sedang buang hajat dari ya air besar, ya buang air besar. Wa yuwaliya sabbal ma'i wa dalak hatta yasulal inqa. Kemudian cara membersihkan diri ya setelah buang air besar, ya setelah ya itu dia hendaklah mengikutkan tuangan air, menyiram air tadi diikutkan disertai dengan menggosok-gosokkan kepada ya, lubang belakangnya sampai bersih. Wala yastanjiya biyaminih, dan janganlah hendak dia beristinja dengan tangan kanannya. Di antara adab dalam buang hajat menggunakan tangan kiri dan tidak dengan tangan kanan. Wala yamassa biha dzakarahu, dan hendaklah dia jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini ketika sedang buang hajat. Ini diantara sifat-sifat istinja, ya. Sifat-sifat ketika istinja. Ya, kemudian sekarang kita al-istibra. Membahas tentang al-istibra. Apa itu istibra? Istibra itu artinya adalah menuntaskan kencing, ya, karena terkadang air kencing itu masih berada pada kemaluan, sehingga ada yang namanya istibra, menuntaskan kencing. An yastabri'a min baulihi indan qita'ihi bitanahnuhin wa natri dzakarin wa ghairi dzalik. Hendaklah kita disunnahkan ketika selesai buang air kecil, ya, hendaklah kita tanahnuh,
berdaham, ya. Berdaham ya artinya berusaha untuk mengeluarkan air seni ya yang mungkin tersisa pada kemaluan, atau natri dzakarin, atau dengan menarik ya zakarnya, menarik kemaluan, atau dengan hal-hal yang lainnya. Walam yajib dzalik, akan tapi hal tersebut tidak wajib, tidak harus ya, hanya sebatas anjuran. Li'anna dhahira minan qita'il bauli adamu audihi, karena hukum asalnya air kencing itu tidak ya, kalau sudah terputus selesai ya, tidak kembali lagi ya menjadi keluar kembali, tidak, akan tetapi sudah selesai. Wasifatuhu, dan di antara sifat istibra' lainnya yang menuntaskan kencing lainnya, an yumira usbu'aihi birifkin ala udwihi tanasuli atau tanasula ya, hendaklah dia sifatnya menarik ya, atau menjalankan ya, atau mengurut ya dengan dua tangan atau dua jarinya dengan lembut pada kemaluannya, pada alat kelaminnya. Kayyadafa amma bihi min baqayal bauli, agar ya keluar ya sisa-sisa air kencing yang ada pada kemaluannya. Kama yajdzibuhu jadban qalilan birifkin, seperti dia menarik atau memijat ya kemaluannya dengan lembut, dengan pelan, hatta yasulan inqa, sampailah terjadi penuntasan ya air kencing, artinya bersih, sudah enggak ada lagi air kencing yang keluar. Wa man kanat 'adatuhu an yabqa syai'un minal bauli fi udwihi wa la yanzila ila ba'da lahdatin aw ba'da mashihi li khawatin wa nahwi dzalika, wajaba 'alaihi an yaf'alahu hatta yasula naqaul mahalli minal bauli. Akan tetapi kalau kasusnya ada seseorang yang merupakan adatnya, kebiasaannya itu masih ada sisa air kencingnya. Jadi ada sebagian orang yang ya biasanya dia setelah kencing berhenti, cuman terkadang masih sering keluar ya setelahnya, atau dia tidak tuntas keluar kecuali setelah beberapa saat kemudian, atau setelah dia berjalan sebentar, maka orang seperti ini wajib untuk menuntaskan kencingnya. Jadi kalau ada tipe-tipe orang yang kadang air kencingnya itu ketika kencing dia kadang keluar lagi nggak lama kemudian, maka hendaklah dia istibra' tadi ya, dengan berdaham, dengan memijat kemaluannya ya, intinya menuntaskan air kencingnya agar tidak ada lagi air kencing yang keluar, benar-benar selesai dari buang air kecil. Kemudian poin yang terakhir kita pada hari ini adalah al-istijmar. Istijmar itu artinya adalah izalatun najasati min mahallil bauli wal ghaiti bil ahjari wa ma fi ma'naha min kulli jamidin tahirin laisa bimat'umin. Istijmar artinya adalah bersuci dari najis ya, menghilangkan najis atau kotoran, baik ya itu air kencing atau ya kotoran buang air besar, dengan bebatuan ya, dengan batu atau dengan hal-hal yang semakna dengan batu. Jadi kita bahas ya bahwasanya di antara sarana untuk thaharah kemarin yaitu dengan batu atau yang semakna dengan batu. Kalau zaman sekarang dengan tisu ya, atau dengan kain, atau dengan hal-hal yang lainnya yang satu makna, itu sesuatu yang jamid, sesuatu yang padat, benda padat, kemudian dia suci dan bukan makanan. Jadi di antara adab istijmar tidak menggunakan makanan seperti donat, roti ya, jangan sampai itu untuk ya istinja ya, jangan sampai itu untuk membersihkan diri dari kotoran ya, karena itu hal yang mubadzir ya, karena makanan adalah sesuatu yang dimuliakan. Begitu juga nggak boleh dengan tulang. Kenapa? Karena tulang pun juga makanan oleh saudara kita bangsa jin. Wala dhi hurmatin, dan tidak boleh juga beristijmar dengan hal-hal atau sesuatu yang memiliki kemuliaan seperti peci ya, atau misalnya waliyadzubillah mushaf ya, atau kertas-kertas dari buku agama. Ini tidak diperbolehkan. Wa yundabul jam'u baina istijmari wal istinja'i bil ma'i. Dan dianjurkan, diperintahkan ya, kita menggabungkan antara bebatuan istijmar ya, atau yang lain tisu dengan air. Jadi ini yang paling afdol ya. Jadi urutan yang paling afdol itu menggabungkan antara istijmar dan istinja dengan air.
Ya, jadi mungkin awalnya dia pakai tisu, atau pakai batu, kemudian baru pakai air. Yang kedua pakai air saja. Yang ketiga pakai batu saja. Jadi ini di antara langkah-langkah istinja. Wal witru fihi, dan disunahkan dalam jumlah bilangan witir, ganjil. Ya. Wal mukhtaru fihi 3 marrat, dan di pendapat yang dipilih adalah 3 kali. Jadi kita ya membersihkan dengan bebatuan atau tisu itu sebanyak 3 kali. Ya, misalnya tisu sekali, kemudian 2 kali, 3 kali minimal. Kalau masih belum bersih, ya tambah ya dengan bilangan yang ganjil. Adapun bebatuan, kata para ulama, meskipun batunya 1 boleh, asal dia memiliki 4 sisi. Ya, 3 sisi untuk membersihkan, 1 sisi untuk pegangan, ya. Misalnya nih batunya, dia pertama dia istijmar dari sisi sebelah sini, kemudian sebelah sini, kemudian sebelah sini. Intinya apa? 3 kali. Amma idza tajawazatin najasatul makhraj wa ta'addatil mahallu wa ta'addatil mahalla ila jihatil maq'adi fayata'ayyanul ma'. Apabila najisnya, kotorannya itu melewati tempat keluarnya, ya artinya menyebar, dan dia ya mengenai bagian tempat duduk, artinya ya bokong ya. Fayata'ayyanul ma', maka wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan ya batu atau tisu yang semisalnya, karena itu hanya untuk sesuatu yang tidak menyebar kotorannya. Wa kadza yajibu isti'malul ma'i fi taharati minal mani wal madhi wad damil haidhi wan nifasi wa baulil mar'ati. Ya. Dan juga wajib ya menggunakan air, artinya tidak cukup dengan istijmar ketika bersuci dari mani, air semen, air sperma, atau mazi, dan juga darah haid maupun darah nifas, dan juga dari kencing wanita. Jadi ini nggak boleh kita menggunakan istijmar, tapi wajib menggunakan air. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Inilah tentang fikih buang hajat dalam mazhab Syafi'i yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya dengan hal ini menanamkan kepada kita betapa sempurnanya agama kita ini, ya Islam, yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi agama ya rahmat bagi alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kebaikan, pahala, ya menjadi pemberat amal kebaikan kita pada hari ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan wudu ya. Mulai kita masuk ke pembahasan wudu, syarat-syarat wudu, kemudian ya sifat wudu ya atau rukun wudu, sampai mungkin pembatal wudu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.